dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka. Di sini Ibu akan menjelaskan sejarah Indonesia kelas 12 tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, di mana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin diawali dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli. Di mana Dekrit Presiden 5 Juli ini merupakan jembatan dari era demokrasi liberal menuju ke era demokrasi terpimpin, di mana latar belakangnya yaitu adanya pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk membaharui struktur politik Indonesia dan adanya pembentukan kabinet yang bernama Kabinet Gotong Royong. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu yang pertama dibubarkannya konstituante. Isi yang kedua yaitu tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu isi yang ketiga yaitu pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS. Lalu sistem pemerintahan dan konsep politik pada kehidupan demokrasi terpimpin, di mana sistem pemerintahan pada demokrasi terpimpin ini diterapkan dengan sistem presidensial, di mana presiden berposisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dalam melakukan pemerintahan pun presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agama, komunis. Hal ini menciptakan peluang bagi berkembangnya ideologi komunis, di mana Presiden Soekarno mengemukakan bahwa adanya ajaran Nasakom. Apa itu Nasakom? Ada yang tahu tidak? Oke, Ibu akan menjelaskan singkatan dari Nasakom. Nasakom itu adalah nasionalis, agama, dan komunis, di mana ajaran ini digunakan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis. Lalu ajaran yang kedua yaitu Resopim, di mana Resopim ini adalah Resolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, di mana tujuan Resopim ini adalah memperkuat kedudukan Soekarno, di mana pokok poin ajaran dalam Resopim ini adalah semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus didapat melewati resolusi, di mana dijiwai oleh sosialisme dan diambil kendali oleh satu pimpinan nasional BPR atau Panglima Besar Resolusi yakni Presiden Soekarno. Selanjutnya yaitu politik luar negeri, di mana politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah politik yang dimana jejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri di Indonesia adalah bebas aktif, di mana politik luar negeri yang pertama yaitu politik konfrontasi NEVO dan ODEVO, di mana Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang memberi bagian dunia menjadi 2 blok, yaitu NEVO dan ODEVO. Lalu politik mercusuar, di mana politik mercusuar ini merupakan politik untuk mendapatkan kemegahan, keindahan dalam pergaulan antar bangsa dunia. Politik mercusuar ini dilaksanakan oleh Presiden Soekarno karena berasumsi Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEVO. Hal ini ditegaskan dengan membangun beberapa bangunan fenomenal yang perlu biaya miliaran rupiah dan mengadakan Games of the New Emerging Forces. Lalu politik luar negeri yang ketiga yaitu konfrontasi dengan Malaysia, di mana pemerintahan Indonesia berpendapat
Pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dianggap membahayakan Indonesia di negara-negara NEVO, di mana kebijakan Presiden Soekarno yaitu yang pertama, mempublikasikan Dwi Komando Rakyat, sering kita ketahui yaitu Dwi Kora, di mana dipublikasikan pada 3 Mei 1964 yang berisi perhebat lagi ketahanan revolusi Indonesia dan menolong perjuangan rakyat Malaysia untuk terbebas dari nekolim Inggris. Lalu politik luar negeri yang keempat yaitu Indonesia keluar dari PBB. Di mana Indonesia keluar dari PBB ini karena telah menerima Malaysia sebagai anggota dan yang tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan PBB tidak mengganti struktur organisasi PBB. Lalu kehidupan politik yang keempat yaitu pembebasan wilayah Irian Barat, di mana pembebasan wilayah Irian Barat ini adalah perjuangan pembebasan Irian Barat melalui perjuangan diploma, konfrontasi politik, dan konfrontasi ekonomi dan militer. Selanjutnya, kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, di mana sebelumnya kekacauan politik itu ditandai dengan adanya inflasi. Lalu, kehidupan ekonomi juga semakin merosot, maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian yaitu yang pertama, membangun Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Yang Depernas ini dipimpin oleh Muhammad Yamin dan tugasnya untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Lalu pada tahun 1963 berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lalu kebijakan perekonomian yang kedua menjalankan kebijakan devaluasi mata uang rupiah dan menekan poin laju inflasi, menerapkan deklarasi ekonomi dan kebijakan masalah perekonomian yang terakhir yaitu sistem dana revolusi. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan bertanya. Sebelumnya Ibu akhiri, selamat pagi.